Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Kami dari kelompok 2 dengan fasilitator Ibu Titing dan pengajar praktik Ibu Priastuti Setianingsih. Dan inilah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Enteng Karyana, yang kedua ada Ibu Helda Agesti, yang ketiga ada Ibu Ida Purwaningsih, dan yang keempat ada Ibu Yati Supriyati. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan apa sih warisan budaya yang ada di daerah Cirebon, ini adalah judul yang kami angkat, yaitu bentuk implementasi seni tari topeng sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri apa saja? Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya saja, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi, menjadi beras yang unggul, seorang petani memiliki berbagai cara dan akan sabar untuk mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan itu harus diletakkan di dalam pangkuan Bapak Ibu guru semuanya. Karena hanya Bapak dan Ibu gurulah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih dari Bapak dan Ibu guru kepada peserta didik itu boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya. Tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita bahas seni tari topeng itu sendiri. Tari topeng adalah tari tradisional daerah Cirebon. Tarian ini merupakan keunikan yang dimiliki oleh daerah Cirebon. Dan tarian ini memiliki keunikan yaitu adanya 5 jenis topeng yang mewakili watak manusia berbeda. Seperti topeng panji, topeng samba, topeng rumyang, topeng tumenggung, dan topeng kelana. Penari yang mengenakan topeng satu dan yang lain mempunyai karakter yang berbeda dan jalan cerita tersendiri.
Pementasan tari topeng merupakan sarana hiburan sekaligus sarana menyampaikan pesan moral kepada masyarakat luas. Pesan tersebut disalurkan melalui topeng dengan simbol-simbol tertentu. Misalnya, ajakan untuk hidup dalam kebenaran, memperbanyak zikir, dan beristighfar. Bahkan, menurut cerita yang beredar di masyarakat, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga pernah menggunakan tarian ini sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam, serta sebagai tari hiburan di lingkungan keraton. Pengemasan tari topeng tersebut bertujuan untuk menggambarkan ketakwaan dalam beragama, serta sebagai contoh sifat dan perilaku manusia. Tari topeng juga memiliki gaya tarian, dan gaya tari topeng muncul dari desa-desa yang melahirkan gaya baru yang secara adat diakui dan berbeda dengan gaya lainnya. Perbedaan ini diakibatkan dari penyesuaian selera penikmat dengan nilai estetik gerakan tari di atas panggung. Beberapa jenis gaya tari topeng antara lain Cipunegara, Celeng, Gegesik, Palimanan, Brebes, dan Beber. Perlengkapan tari topeng pun bukan hanya topeng, namun ada beberapa perlengkapan lainnya. Misalkan kostum penari berlengan panjang dan dasi dengan peniti ukon. Selain itu, penari juga dilengkapi dengan diiringi banyak alat musik yang saling mengisi. Kemudian, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konteks kekuatan sosiokultural dalam tari topeng yaitu yang pertama tanggung jawab, yang kedua berani, yang ketiga disiplin, yang keempat nasionalis, yang kelima setia kawan, dan yang keenam religius. Itu adalah konteks kekuatan sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan kandungan nilai-nilai luhur kearifan budaya asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Nilai budaya lokal tari topeng akan menumbuh kembangkan nilai yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, nilai moral. Seni tari topeng ini mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti kekeluargaan, kekompakan, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Mereka saling menghargai, sikap tegas dalam menghadapi permasalahan, serta mengutamakan kebenaran. Yang kedua, nilai estetika. Sebagai sarana mengekspresikan kemampuan berkesenian, gerak tari yang terkandung pada seni tari topeng tidak saja energik, tapi juga mengandung makna-makna yang positif, seperti bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, sehingga tari topeng perlu dilestarikan. Tari topeng yang memiliki keunikan-keunikan tetap dapat bertahan di segala zaman. Hanya saja, di beberapa bagian seperti kostumnya seringkali menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan agar tari topeng selalu terlihat up to date. Yang keempat,
nilai pendidikan atau nilai edukasi. Seni tari topeng ini mengandung nilai pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini berupa sikap kekeluargaan, kekompakan, keberanian yang dilandasi dengan kebenaran, bahkan tari topeng seringkali digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan bahwa kehidupan ini selalu berdampingan secara harmonis, baik dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Yang kelima, nilai kepercayaan. Seni tari topeng ini seringkali berfungsi dalam ritual kegiatan keagamaan, pernikahan, atau sebagai ritual keselamatan. Sehingga dalam pementasannya seni tari topeng ini disesuaikan dengan kondisi tertentu atau kondisi saat dibutuhkannya. Nah, itu adalah nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Dalam hal ini adalah tari topeng khas Cirebon. Selanjutnya, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah adalah yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk berlatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Nah, ajaran budi pekerti itu tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madyo Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Jadi satu kekuatan Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku menurut kami dalam hal ini terkait dengan tari topeng khas Cirebon, yaitu tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu terkait dengan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.